Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa dalam program Islam Futuristik episode yang ke-81. Kita akan melanjutkan kajian kita yang menarik terkait dengan Arsy Allah. Di mana kita sudah memulai di episode yang lalu terkait dengan Arsy Allah yang dikatakan atau diinformasikan dari dalam Al-Quran sebagai di atas air. Kita sudah melakukan klarifikasinya. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arsnya sebelum penciptaan jagat raya itu berada di al-ma'. Nah, kata al-ma' ini yang selama ini diterjemahkan sebagai air, alal ma, di atas air katanya, sehingga muncullah kontroversi. Kenapa? Karena sebelum penciptaan jagat raya itu pastilah air itu belum ada. Kita sudah membahasnya bahwa air itu baru terbentuk di fase yang kelima dari 6 fase penciptaan jagat raya itu. Sehingga kita kemudian melakukan kajiannya dan interpretasi tafsiran terhadap al-ma, yang dimaksudkan itu bukan air tetapi adalah zat alir. Al-ma adalah zat alir yang ada sebelum jagat raya ini ada. Apa itu? Maka kalau kita cocokkan, kita terjemahkan atau tafsiri berdasarkan sains modern, kita akan mendapatkan itu mengarah kepada yang disebut sebagai fluktuasi kuantum. Oke ya, jadi silahkan disimak detailnya di episode yang lalu terkait dengan ayat yang mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arsy Allah, pusat pemerintahan jagat raya ini sebelum jagat raya diciptakan itu berada di zat alir yang disebut atau kita kenal sebagai fluktuasi kuantum. Dan secara ilmiah kemudian ini mendapatkan landasannya bahwa ruang, waktu, materi, energi memang muncul dari apa yang disebut sebagai fluktuasi kuantum itu. Hari ini kita akan melakukan kajian progres, menambahkan dari apa yang sudah kita kaji di episode yang lalu terhadap informasi itu. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arsnya sebelum penciptaan jagat raya itu 'alal ma', berada di air. Penggunaan kata ala ini saya ingin menyoroti sedikit ya. Ini yang disebut sebagai kata depan atau preposisi, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai harf. Kata depan ala ini yang kadang-kadang diterjemahkan sebagai di atas air atau di atas zat alir itu, 'alal ma'. Sesungguhnya pemahamannya itu bukan di atas dalam arti berada di atasnya apalagi berjarak ya. Penggunaan kata ala itu kalau dalam bahasa Indonesia lebih tepat dikatakan di atau pada. Jadi di zat alir itu, bukan di atas zat alir itu. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin setara dengan on ya, di atas meja. Tapi bukan berjarak di atas meja, on the table. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah alal maktab, di atas tapi pada, melekat, ya, ada pada zat itu. Alal ma itu berarti arsy Allah itu ya ada di al-ma itu. Kalau di atasnya berjarak itu menggunakan kata fauqa, fauqal arsy, atau kalau di atas meja misalnya lampu di atas meja berjarak, maka al-misbah fauqal maktab, itu ada di atasnya. Kalau di bawahnya tahtal maktab, di depannya amamal maktab, di belakangnya wara'al maktab, di sampingnya janibal maktab, dan seterusnya. Di antara, baina, ya, bainal maktabah, di antara. Nah sahabat sekalian, maka penggunaan kata ala ini jangan kemudian diterjemahkan dengan di atas, karena itu bisa bermakna atau ambigu ya. Yang lebih tepat adalah di al-ma itu, di zat alir itu. Meskipun di situ ada nuansa bahwa dia memiliki derajat lebih tinggi ya, yang disebut arsy itu terhadap al-ma.
Oke ya, ini poin pertama yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan informasi terkait dengan diksi alal ma' itu. Yang kedua, kita akan melanjutkan informasi dari dalam Al-Quran bahwa jagat raya ini ternyata tidak statis. Di mana di zaman dahulu sebelum berkembang ilmu pengetahuan seperti ini, digambarkan bumi dan langit itu statis. Bahkan itu juga dipahami dan menjadi pendapat dari Einstein sebelum kemudian terbukti bahwa jagat raya ini dinamis. Dia memasukkan dalam teori tentang gravitasi ya, bahwa jagat raya ini memiliki konstanta yang statis. Tapi nantinya kemudian terbukti bahwa jagat raya ini ternyata berkembang. Nah sahabat sekalian, Al-Quran ternyata menginformasikan kepada kita bahwa jagat raya itu memang berkembang. Yang disebut langit itu sesungguhnya kata Al-Quran ditinggikan, meninggi terus. Bahkan di sebuah ayat digambarkan antara langit dan bumi itu dulunya padu dan kemudian dipisahkan, dipecah ya antara keduanya. Sehingga digambarkan keduanya itu berdinamika. Bukan hanya langitnya yang kemudian ditinggikan, tetapi langit dan bumi itu didinamikakan oleh Allah. Yang kalau dalam ilmu pengetahuan modern kita sebut sebagai Big Bang. Terjadi ledakan besar dari sesuatu yang padu kemudian dipisahkan. Nah Allah berfirman tentang itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma. Dan apakah orang-orang yang ingkar itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Jadi Allah menggambarkan bahwa jagat raya ini dulu berasal dari sesuatu yang padu. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma. Apakah orang yang ingkar itu tidak tahu bahwa langit dan bumi itu dulunya satu dan kemudian kami pisahkan. Artinya kedua-duanya bergerak, langit dan bumi kedua-duanya bergerak. Tetapi kemudian di ayat yang lain digambarkan langitnya yang meninggi, yang bergerak atau kelihatan bergerak. Kenapa? Karena pengamatnya, kita sebagai pengamat berada di planet bumi ini. Sehingga yang kelihatan bergerak itu adalah benda-benda langit yang lain. Buminya terasa tidak bergerak. Seperti kalau kita naik kereta api, melihat keluar jendela, kemudian yang bergerak adalah pohon-pohon di luar jendela itu, atau tiang-tiang listrik, atau apapun benda-benda di luar jendela itu yang kelihatan bergerak seakan-akan kereta apinya diam, padahal kereta apinya juga bergerak. Atau apalagi kalau kita naik kendaraan yang lebih besar lagi, misalnya pesawat ya di angkasa sana, maka seakan-akan diam. Oke, jadi Al-Quran menginformasikan bahwa langit dan bumi itu dipisahkan sehingga kedua-duanya sesungguhnya adalah bergerak. Nah di ayat yang berbeda Allah menggunakan istilah meninggikan langit karena kita sebagai pengamat di bumi ini dan kemudian benda-benda langit termasuk ruangannya itu berkembang terus digambarkan sebagai meninggi. Dan kemudian di ayat itu juga digambarkan bahwa semua dikendalikan oleh Allah dari pusat pemerintahan jagat raya yang disebut sebagai Ars. Allah berfirman tentang itu di dalam surat Ar-Ra'd ayat 2. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal arsy wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amro yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Kemudian dia mengarah ke Arsy dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan, menjelaskan tanda-tanda supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu. Jadi ayat ini memberikan penjelasan tambahan terkait dengan bagaimana Allah memisahkan keduanya, fafataknahuma,
antara bumi dan langit itu, yaitu dengan sebuah kekuatan, sebuah tiang kata Allah, ya, tiang yang tidak terlihat oleh mata manusia. Yang kemudian secara ilmiah kita sudah melakukan kajiannya, itu adalah gaya-gaya alam semesta. Di antaranya ada gaya gravitasi. Ledakan itu adalah gaya gravitasi minus, ya, negatif, karena kekuatannya adalah menolak. Sedangkan gravitasi yang positif adalah berkekuatan menarik. Tapi Allah memberikan gaya di situ, energi yang besar supaya terpisah itu. Terpisah, meledak dengan kekuatan yang besar, tetapi ada keseimbangan antara gaya lontar ke arah luar dengan gaya tarik ke dalam pusat jagat raya itu. Nah, ini digambarkan di ayat yang berbeda bahwa tiang yang tidak terlihat itu sesungguhnya ada bukan cuma lontarannya, pemisahannya, melainkan juga ada gaya tarik yang mengimbanginya. Dalam keseimbangan itu diceritakan Allah di dalam surat Ar-Rahman ayat 7. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keseimbangan. Jadi sangat menarik, Allah memberikan gambaran kekuatan-kekuatan yang bekerja di alam semesta ini. Diledakkan, dipisahkan, tetapi dalam keseimbangan. Karena kalau tidak dalam keseimbangan maka jagat raya ini sudah bubar, ya. Padahal buktinya kita melihat atau memahami ini sudah berjalan 13,8 miliar tahun kira-kira. Belasan miliar tahun, kalau tidak seimbang gaya-gaya yang bekerja di alam semesta ini maka sudah bubar. Ya, sebuah ledakan itu lazimnya akan menghasilkan kehancuran. Ada petasan meledak, ada bom meledak, ya, rudal meledak, pasti akan menghasilkan kehancuran. Tetapi yang unik jagat raya ini, ketika cikal bakal alam semesta ini meledak, Big Bang, ternyata bukan memunculkan kehancuran, melainkan memunculkan ketertataan. Dari ledakan itu muncullah lautan energi, muncul partikel subatomik, muncul inti atom, muncul molekul, muncul bintang-bintang, galaksi, dan sampai kehidupan di muka bumi. Ini sesuatu yang luar biasa, yang sangat menarik, bahwa energi yang besar yang meledakkan alam semesta bukan memunculkan kehancuran jagat raya, tetapi justru memunculkan ketertataan di dalam keseimbangan. Ya, jadi luar biasa, Al-Quran menceritakan tentang ini sangat klop dengan realitas alam semesta dan pendekatan atau analisa yang saintifik itu. Nah, tentang keseimbangan jagat raya, bahwa ada kekuatan yang melontarkan jagat raya ke segala penjuru, tetapi kemudian ada gaya tarik yang ke dalam, itu digambarkan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 41, bahwa ada kekuatan yang menahan lontaran itu. Allah berfirman di dalam surat ini, Innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi luar biasa sahabat sekalian, di dalam surat Al-Anbiya 30 digambarkan fafataknahuma, dipisahkan antara keduanya. Dua-duanya bergerak, mengembanglah jagat raya ini, tetapi dalam surat Fatir ayat 41 ini dipastikan oleh Sang Pencipta bahwa keduanya ini tidak akan mengembang terus jagat raya, ya, tanpa batas, melainkan ditahan oleh Allah untuk suatu ketika Dia tidak lenyap dan kemungkinan besar akan kembali mengerut. Inilah yang dalam teori kosmologi disebut sebagai Big Crunch. Kalau tadi ada Big Bang, mengembang, meledak, mengembang, maka satu ketika ditahan oleh sebuah kekuatan yang ada di pusat jagat raya ini, sehingga kemudian melambat dan kemudian berhenti dan kemudian mengerut menuju pada pusat jagat raya di mana dulu dia pernah diciptakan.
Inilah yang kemudian mengecil, dan satu ketika jagat raya ini akan runtuh kembali menuju pada kehancuran atau ketiadaannya. Disebut sebagai Big Crunch, keruntuhan yang besar, yang raksasa karena melibatkan seluruh jagat raya. Di dalam Islam kita mengenal itu sebagai kiamat kubro, kiamat yang besar. Ada kiamat sugro, kiamat kecil, kiamatnya bumi saja, di mana penghuninya yang miliaran manusia ini akan mengalami kehancuran peradaban, tetapi jagat rayanya tidak mengalami kehancuran. Hanya di sebutir debu yang namanya planet bumi. Itu adalah kiamat sugro. Tetapi ada kiamat kubro yang menghancurkan seluruh jagat raya, ya, yang oleh ilmu kosmologi disebut sebagai Big Crunch itu. Nah, sahabat sekalian, di sini kemudian muncullah kontroversi dari sudut pandang ilmiahnya. Karena ada data bahwa jagat raya ini ternyata terus mengembang dan semakin cepat. Ya, ini belum selesai, memunculkan misteri yang luar biasa dalam pengamatan jagat raya atau kosmologi. Jadi ledakan itu dulunya menghasilkan pencaran ruang dan waktu, materi dan energi, ya. Kemudian dari lambat ternyata semakin cepat. Ini memunculkan kontroversi dan pertanyaan. Karena sesungguhnya sesuatu yang dilontarkan, ya, misalnya dari pusat jagat raya ini, itu akan menghasilkan 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, terlontar dengan sangat kuat dan kemudian lenyap. Ya, mengembang tidak ada batasnya. Kemungkinan yang kedua, dia akan berhenti di suatu jarak tertentu dikarenakan kekuatan ledakannya seimbang dengan kekuatan tarikannya. Ya, jadi ibaratnya saya melempar batu ke angkasa, kalau kekuatannya sangat besar, maka batu itu akan lepas keluar angkasa melawan gravitasi bumi. Tetapi kalau kekuatan lempar saya itu seimbang dengan kekuatan gravitasi bumi, maka dia berhenti geostasioner di ketinggian tertentu, tidak keluar angkasa, tidak jatuh lagi. Dan yang ketiga, kalau kekuatan lempar saya lebih rendah dari kekuatan gravitasi, maka dia akan melambat, kemudian berhenti dan jatuh lagi ke permukaan bumi, ke pusat gravitasinya. Sama dengan jagat raya, ada 3 kemungkinan. Kalau kekuatan ledakannya sangat besar, dia akan lenyap. Kekuatan ledakannya sama dengan gravitasinya akan berhenti di titik tertentu. Dan kalau lebih rendah, dia akan kembali ke pusat jagat raya itu. Nah, ilmu pengetahuan belum menemukan kesimpulan akhirnya seperti apa. Apakah jagat raya ini akan mengembang terus atau berhenti atau kembali lagi Big Crunch. Teorinya masih sedang diadu, ya, kevalidannya dan akan dilihat bukti-buktinya di jagat raya. Tetapi sedang diketahui, ya, menjadi penelitian yang sangat menarik terkait dengan apa yang disebut sebagai dark matter dan dark energy. Apa itu dark matter? Dark matter adalah materi gelap, di mana materi itu akan menghasilkan massa, dan massa yang besar akan menghasilkan gravitasi. Ya, gravitasi seiring dengan massa. Itu menjadi kekuatan untuk menahan jagat raya supaya tidak lepas kendali. Tetapi ada yang disebut sebagai energi gelap. Energi itulah yang membuat jagat raya ini terlontar ke arah luar. Nah, menariknya dalam penelitian sampai yang sekarang ini diketahui komposisi dari energi yang melontarkan itu lebih besar, yaitu sekitar 74%. Sedangkan materi gelapnya yang berpotensi untuk menarik, yang menahan perkembangan itu sekitar 21%. Yang diketahui dari pengamatan astronomi atau kosmologi, materinya itu baru ada atau baru diketahui 4%. Jadi sahabat sekalian, sampai detik ini, sampai saat ini masih difahami bahwa jagat raya ini akan mengembang terus. Tetapi menariknya Al-Quran dengan sangat tegas menjelaskan, tidak. Ini tidak akan berkembang terus dan kemudian lenyap langit dan bumi itu, akan ada satu kekuatan yang menahan jagat raya ini supaya tidak mengembang terus. Satu ketika dia akan mengalami pergerakan balik dari mengembang menjadi mengerut yang seperti diprediksikan oleh ilmu pengetahuan teori kosmologi, yaitu Big Crunch. Runtuh total seluruh jagat raya ini.
Nah, ternyata itu diinformasikan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Anbiya 102 sampai 104. Di mana ini menjadi bagian akhir dari kajian kita, ya, kesimpulan kita bahwa Al-Quran menggambarkan di fase akhirat nanti. Kita sudah pernah bicara tentang perkembangan jagat raya terkait dengan fase akhirat ini. Fase mengembang ini adalah fase dunia, dan fase mengerut itu adalah fase akhirat. Silahkan disimak di episode-episode yang lalu, dicarilah terkait dengan apakah akhirat itu, alam akhirat itu kekal atau tidak. Karena menurut Al-Quran, akhirat itu tidak kekal, melainkan seiring dengan usia jagat raya ini. Jagat rayanya dari mengembang, mengerut, dan kemudian runtuh, ya, big crunch. Itu digambarkan di dalam surat Al-Anbiya ini, di mana di fase akhirat itu Allah akan menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 102 sampai 104 ini. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaika hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Yauma natwis samaa katayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dzan alaina inna kunna fa'ilin. Yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakan. Ayat ini sangat menarik karena bercerita tentang orang-orang yang berada di dalam surga, yang disambut oleh para malaikat. Inilah hari yang dijanjikan kepada kalian. Jadi sangat jelas, ini ayat yang bercerita tentang kehidupan akhirat, bukan kehidupan di dunia. Orang-orang yang berada di surga disambut oleh para malaikat dan dikatakan inilah hari-hari yang dijanjikan, dan kemudian digambarkan dalam ayat 104-nya itu, pada hari ketika kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Di mana dulu kami memulai penciptaan, maka disitulah kami akan mengulanginya kembali. Sahabat sekalian, ini informasi yang luar biasa. Bahwa jagat raya ini digulung. Ya, di ayat yang berbeda tadi digambarkan ditinggikan, diluaskan, dikembangkan, dipisahkan dan seterusnya. Tetapi ternyata ayat ini berkata sebaliknya, suatu saat nanti jagat raya ini akan digulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sampai di mana? Sampai di titik penciptaan awal dulu. Dan lantas apa yang dilakukan oleh Allah? Ini runtuh, musnah, tidak ada, karena dulu dari tidak ada diciptakan menjadi ada, runtuh menjadi tidak ada kembali, dan kemudian nu'iduhu, Allah akan mengulanginya kembali penciptaan itu. Sahabat sekalian, inilah yang kemudian dikenal di dalam teori kosmologi sebagai jagat raya yang berosilasi. Dulu tidak ada, dimunculkan menjadi ada, dan kemudian mengembang, kemudian nanti menyurut, ya, mengkerut, dan seterusnya sampai di titik awal, kemudian meledak lagi, mengembang lagi. Kemudian big crunch lagi, kemudian big bang lagi, dan seterusnya. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Allah lah yang akan melakukan itu sebagai Tuhan yang maha menciptakan. Sekehendaknya. Tetapi episode-episode kehidupan itu akan berubah. Di episode yang sedang kita jalani ini, jagat raya diciptakan, kemudian memunculkan makhluk hidup, jagat raya berkembang, kemudian mengkerut, dimusnahkan, dihancurkan, big crunch. Lenyap semuanya, tidak ada, yang ada hanya Allah. Tetapi Allah menciptakan kembali jagat raya yang sudah hancur itu untuk episode berikutnya, kehidupan dengan segala drama yang berikutnya.
Kemudian nanti diruntuhkan lagi, diciptakan lagi, dan seterusnya. Maka jagat raya ini dalam sudut pandang Al-Quran, dan ada sebuah teori yang mengatakan jagat raya sedang berosilasi. Itu mendapatkan landasannya seperti yang kita bahas di ayat ini. Maka sahabat sekalian, saya kira kita sudah mendapatkan gambaran tentang dinamika jagat raya ini. Allah lah yang mengendalikan semua itu. Dari mana? Dari pusat jagat raya yang disebut sebagai ars. Di mana ars itu wa kana arsyuhu alal ma. Dan adalah ars Allah itu, pusat pemerintahan jagat raya ini sesungguhnya sebelum jagat raya itu diciptakan sudah berada di al-ma, yaitu fluktuasi kuantum itu. Maka nanti semuanya akan kembali lenyap secara kuantum ya, menjadi fluktuasi kuantum dan kemudian memunculkan lagi. Kemudian begitu lagi dan seterusnya diulang-ulang oleh Allah yang digambarkan sebagai teori osilasi jagat raya. Nah, Allah kemudian berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 116. Fata'alallahul malikul haq la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai ars yang mulia. Masya Allah ya, jadi sahabat sekalian kita sudah dapat gambaran yang utuh, informasi dari dalam Al-Quran yang ketika diinterpretasi secara saintifik dengan teori-teori kosmologi dan astronomi modern memberikan nuansa yang sedemikian dahsyat dan mengagumkan. Semuanya terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya, dan mudah-mudahan kapanpun kita kembali dalam kualitas terbaik kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.